Hello everyone, welcome to our YouTube channel. Don't forget to subscribe. Nah, sahabat kreatif, Dongeng Pulau Tak Dikenal merupakan kisah yang awalnya diawali dengan cerita yang lucu gitu ya. Dan itu tadi udah disampaikan juga sama Kak Indi. Gimana sih ceritanya? Si laki-laki, karena tidak ada namanya tokohnya, si Iya. laki-laki, ada si raja, ada si apakah pembantu ya? Iya, si wanita Si disebutnya wanita gitu. Jadi nggak ada, bener-bener nggak ada nama. Tapi mungkin ini adalah satu yang membedakan dari novel-novel yang lainnya. Kalau di novel-novel yang lain, karya-karya yang lain gitu, ada Marimar gitu ya Kak, atau Ferguson gitu. Ini nggak ada gitu. Iya, Dan ini membuat kita semakin sulit sih, karena general gitu ya iya, Kak. general. Sekali. Wah, terus Mereka kan udah berangkat nih, Iya, mereka betul. udah berangkat berlayar. Iya. Apa yang terjadi? Ending itu ya mereka tetap berlayar, nggak ke pulau yang tidak dikenal itu, karena sebenarnya pulau tidak dikenal itu tidak ada, oke. tidak ada. Jadi ya mungkin ini sedikit membosankan, lagi-lagi aku bilang. Cuma ini menariknya ke aku adalah bahwa pulau tidak dikenal itu aku anggap sebagai kayak diri sendiri gitu. Betapa susahnya kita memahami diri sendiri. Jadi memang di banyak review juga itu adalah kayak semacam apa ya, persinggungan terhadap psikologis manusia gitu. Bahwa pulau tidak dikenal yang dimaksud Jose Saramago itu adalah ya diri kita sendiri. Jadi apa ya, kita pulang ke diri sendiri gitu. Banyak nggak sih orang-orang itu nggak memahami diri sendiri gitu. Jadi Oke. itu adalah pesan moral yang ada di akhir buku itu. Oke, bagi sebagian orang nganggapnya seperti itu gitu ya. Jadi mengartikannya seperti itu. Apa Iya. sih yang dimaksud dengan pulau nggak dikenal? Kenapa harus Iya. berlayar mencari itu? Atau misalnya juga aku pernah nonton siapa ya, podcastnya siapa, dia juga tentang buku gitu, yang dia menganggap bahwa pulau tidak dikenal itu adalah ketidakpastian dalam hidup yang terus kita kejar. Jadi ada sesuatu yang sebenarnya itu semua itu tidak pasti, tapi kita tetap mengejar itu karena pikiran-pikiran kita, karena ambisi kita. Nah, si laki-laki di sini kan sangat ambisius untuk mencari pulau tidak dikenal itu, dan ternyata nothing, hasilnya nothing. Oke. Ya, Kalau aku pribadi lebih ke menyelami diri sendiri sih. Pulau tidak dikenal itu adalah melihat kembali ke dalam diri sendiri, mencari tahu apa yang ada di dalam diri kayak gitu. Menurut Kak Indi sih seperti itu. Iya. Tapi mungkin sahabat kamu bakalan punya pandangan yang lain ketika kamu membacanya. Bagaimana kamu mengartikannya si buku ini gitu. Iya. Tapi kadang Kak, nih ya kalau misalnya aku baca suatu buku gitu, lewat gitu aja. Apalagi kalau novel gitu ya, kayak berupa hiburan aja gitu. Jadi itu jangan ditiru ya sahabat kreatif ya, jangan. Jadi kalau misalnya kamu baca sesuatu apapun itu, entah itu novel kah, cerpen Iya. kah, puisi kah, cerita pendek, harus ada sesuatu yang bisa kamu ambil gitu. Akhirnya aku tuh selalu itu Kak Farida, apalagi untuk penulis sekelas Jose Saramago. Gak mungkin dia nulis hanya dongeng pulau tak dikenal hanya sebagai hiburan yang ya udah gak ketemu nih dongengnya, jadi artinya ada it's impossible tuh ke aku. Jadi kalau aku ngebaca penulis-penulis gede, penulis-penulis besar, apalagi internasional, kalau di Indonesia mungkin ada Dewi Lestari, kemudian Eka Kurniawan, Oki Madasari, itu aku melihatnya ya ada something yang mereka pengen sampaikan dengan karya mereka itu gitu. Dan tugas seorang pembaca adalah memahami, mempunyai penafsiran sendiri-sendiri. Kan pembaca berhak ya, punya hak untuk memberikan penafsiran gitu. Jadi penafsiran itu tidak mutlak gitu. Aku begitu melihatnya. Buku setipis ini itu bikin aku tuh mikir, iya ya, aku udah kenal diri sendiri nggak sih? Jadi kayak aku berpikir selama ini aku mengejar sesuatu. Beneran nggak sih? Aku ini mengejar sesuatu yang nyata nggak sih? Gitu maksudnya. Oke. Karena kita kadang ditunggangi oleh ambisi yang besar. Benar. Ya. Ya kayak kita harus berpikir kembali nih, seorang penulis nggak mungkin ya menulis sesuatu yang itu nggak ada pesannya, itu hanya hiburan aja.
Dan ya itu cuman untuk kamu baca aja gitu sahabat, tidak untuk kamu renungkan, pasti ada. Salah satunya ya karyanya si Jose Saramago ini, Dongeng Pulau Tak Dikenalnya. Meskipun pada endingnya nggak ada pulau yang mereka cari, nggak ada pulau yang mereka kunjungi, nggak ada pulau yang mereka temukan, at least dalam perjalanan itu Kak, renungan apa saja sih? Apa aja sih yang terjadi di situ? Dikisahkan itu apa aja sih? Antara si wanita dengan si lelaki ini. Iya sama. Jadi obrolan mereka itu lebih ke kayak kita bakal menemukan gak sih? Kita akan terus berlayar, kita akan terus begini gitu. Jadi banyak perdebatan antara si wanita dan si laki-laki itu tentang pulau tak dikenal itu sendiri, karena mereka terus-terusan berlayar at nothing gitu. Banyak kan perdebatan begitu ya. Pada akhirnya apa ya yang membuat buku ini berakhir dengan sweet gitu soalnya, karena di paling terakhir kalimatnya adalah pulau tak dikenal akhirnya melarung ke samudera mencari dirinya sendiri. Ya mereka nggak akan menemukan apa-apa gitu. Iya. Endingnya menarik ya Kak. Jadi mereka mungkin find nothing gitu. Mungkin find nothing, tapi sebenarnya ada banyak hal sih yang mereka capai, terutama dalam pengenalan mereka sendiri gitu ya, terhadap diri mereka sendiri ya Kak. Tapi kalau aku membacanya sih mereka belum tahu apa yang mereka mau gitu, karena lebih banyak mereka tuh berdebat sih. Kalau di sini berdebat misalkan ini kita makanan udah nggak ada, Kak aku tadi malam bermimpi buruk ini gitu, akan ada ombak besar gitu. Lebih ke perdebatan seperti itu yang menurutku aku memberikan penafsiran mereka belum menemukan apa yang mereka mau gitu. Dan si perempuan sempat ada rasa penyesalan karena dia kan berharap ikut si laki-laki itu menemukan kehidupan baru. Jadi di bayangan dia adalah pulau tidak dikenal akan memberikan sesuatu yang berbeda, akan memberikan kehidupan yang berbeda buat dia yang selama ini sudah jadi babunya kerajaan misalkan. They found nothing gitu. Jadi sempat ada, lupa di halaman berapa, sempat ada penyesalan kayak kok aku ikut kamu sih gitu. Tapi pada akhirnya ya mau tidak mau mereka karena udah berlayar, mereka tetap menjalani itu. Mereka tetap menjalani itu sahabat. Aku merasa feel-nya ketika nonton di sini kamu akan greget sih sahabat, dan kamu akan berpikir ini ngapain sih dua orang ini, betul. gitu kan? Mereka ngapain sih? Kayak useless banget yang mereka lakukan gitu nggak sih? Dan kalau sastra luar tuh kadang begitu bacanya, useless banget sih, apa sih ini gitu. Padahal yang sebenarnya ada hal yang mau disampaikan lewat perdebatan gitu, dari perdebatan atau dialog-dialog yang muncul gitu. But aku personally dari dialog-dialog ini masih butuh penafsiran lagi nih. Kira-kira mereka apa sih tujuannya apa gitu. Tapi di akhir aku menemukan itu. Tapi untuk dialognya sendiri kayak aku masih belum sepaham-pahamnya gitu. Kenapa harus ada dialog ini? Kenapa mereka harus gini? Waduh, sahabat, kamu harus baca. Nanti mungkin kita bisa sharing bareng loh, serius. Jadi kan kayak dia aja udah baca gitu, mungkin gak cuma sekali, dia aja belum paham gitu. Diulang-ulang. Kenapa sih mereka ngomong kayak gini? Pasti kan ada artinya. Ibaratnya kalau orang lagi bikin puisi itu kan pasti bait per bait kan ada artinya gitu, Kak. Sampai ada yang mereview buku ini, kemudian dikaitkan sama filsafat. Oke. I stopped reading it. Karena hubungannya sama filsafat ya, filsafat tentang pencarian jati diri. Nietzsche kalau nggak salah ya. I stop reading it karena aku nggak paham sama sekali dengan filsafat. Jadi orang yang benar-benar punya kemampuan sastra yang oke banget, jadi bisa melihat ini dari segala sisi loh gitu. Aduh, apa kabar aku? Ini udah tinggi banget tahu. Ya udah deh sahabat. Oke, kalau misalnya kamu menemukan sesuatu gitu, atau kamu nggak baca secara keseluruhan si bukunya, tapi kamu mungkin searching karena memang banyak ya review ataupun resensi dari buku ini yang sudah beredar di media sosial gitu. Tapi seperti apa? harap hadirnya buku ini tuh tidak membuat kamu jadi takut membaca. Kamu bisa membaca dimulai dari hal yang kamu suka, dari novel yang kamu suka. Kalau teman-temanku yang baru belajar tuh biasanya mereka tuh bacanya Terelie gitu, atau Bocandra yang sweet banget, yang kayak biar nggak ngantuk, Kak. Iya, yang jalan ceritanya itu memang kayak relate banget sama kehidupan asmara mereka, kehidupan mereka yang masih
ya gitulah. Nah, Resensi yang kita temukan, yang aku temukan, yang aku baca gitu, emang bilangnya wah ini nyari jati diri nih, ini bukan nyari pulau yang sesungguhnya, tapi ini mencari apa sih esensi hidup ini. Ya itu lebih tepatnya gitu, apa sih esensi dari hidup gitu. Oke Kak, kamu suggest buku ini untuk dibaca sama siapa aja? Everyone of course ya, tapi tadi aku udah menyampaikan kalau kamu ngerasa bosan dari sedikit review yang aku udah sampaikan, that's okay. Ini bukan menjadi buku pilihan, gak apa-apa, tapi siapapun bisa kok membaca buku ini. Meskipun tadi kamu udah dikasih tahu sama Kak Inti, dialog itu nggak ada tanda-tanda dialog, jadi nggak harus mengkaji sendiri. Oh Iya. ini dialog. Jadi kalau kamu tidak terbiasa membaca buku yang bentukannya yang modelannya begini, kamu mungkin akan kesusahan untuk menerka-nerka ini dialognya sampai mana nih, ini siapa yang berdialog gitu. Dan gak usah naik darah kalau ketemu sama habis koma itu tiba-tiba ada huruf kapital, ya that's Jose Saramago. Itu adalah stylenya. Iya. Si penerjemahnya itu ngikutin gitu, kapan dia harus huruf kapital, kapan ya suka-suka gitu. Jadi nggak harus setelah titik baru huruf kapital, atau kamu mau paragraf baru huruf kapital gitu, enggak ya. Wah, terima kasih banyak Kak Roni Agustinus nih, terjemahannya keren sekali dan tidak menghilangkan ciri khas dari buku aslinya. Ya. Nah, dan untuk Om Jose Samarago nih yang bukunya juga keren sekali, sudah nyampe ke Indonesia. Bayangin buku yang terbit di tahun 1998, bahkan mungkin beliau sekarang udah nggak ada ya Kak. Iya, Karena emang di usia itu gitu, aku lihat dari profilnya beliau tuh udah tua sekali gitu ya. Ada beberapa penulis yang bukunya diterjemahkan sama Roni Agustinus, bahkan ada yang meninggal karena COVID kemarin itu, tahun kemarin 2021, Louis Sepulveda. Louis Sepulveda ini 2 bukunya udah pernah kita resensi di Pro 2. Masih Ingat sahabat kreatif? Wah, kalau kamu masih ingat, alhamdulillah. Kalau belum ingat, kita ingat-ingat lagi. Dan tentu saja hari ini sering banget bisa nemenin kamu. Semoga Dongeng Pulau Tadi Kenal ini jadi referensi ya, membaca kamu berikutnya gitu ya. Bisa dapetin di mana sih Kak? Itu ada ya di toko-toko buku. Kalau aku dulu karena dia pre-order ya, jadi dari seorang teman. Oke. Tapi kalau sekarang mungkin coba deh kalian cek Instagramnya Sirka, penerbit Sirka, mungkin di situ masih ada. Oke, soalnya buku tua kan Kak, jarang-jarang kan ya. Iya. Kadang-kala di toko buku modern tuh kita Iya. susah nyarinya. Betul. Kita harus ke toko buku yang toko buku lokal. Bahkan ini Gramedia nggak ada loh, nggak tuh. tersedia di Gramedia. Tuh, Anggar. Ya udah, semoga beruntung kalau misalnya kamu dengerin kita sore hari ini. Kisahnya semoga menginspirasi dan bisa jadi renungan diri juga ya, nggak Iya. cuma sekedar membaca sebagai hiburan aja. So, apakah kamu sudah mengenal diri kamu sendiri? Kalau belum, baca Dongeng Pulau Tadi Kenal ini ya, supaya kamu lebih mengenal diri kamu sendiri. Terima kasih banyak Kak Indi sudah bareng sama Farida sore hari ini. Sama-sama. Semoga kita segera ketemu sama pulau-pulaunya kita. pulau ini Alright. sudah kenal ya. Dan sahabat kreatif, ketemu minggu depan lagi ya di Pro 2 Resensi.